Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa mengasihi kami umat-Mu. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami juga Kau mampukan mengasihi sesama dan alam semesta ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah hafal dengan kisah Injil pada hari ini, dialog antara Yesus dan yang disebut dalam Injil pada hari ini, yaitu seorang ahli Taurat. Yang utama dari Injil ini adalah penegasan kembali hukum utama, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh kekuatan kita. Itu berarti kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita. Dan ini berlaku sepanjang waktu. Hidup kita ini menjadi persembahan kasih bagi Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam situasi yang seperti ini, mengungkapkan hukum kasih kepada Allah dapat kita lakukan tentu pertama-tama melalui ritus liturgis doa ibadah kita. Ibadah kita
menjadi ungkapan-ungkapan mengasihi Allah, penyembahan kita kepada Allah yang esa. Dan ibadah itu juga diwujudkan dalam buah-buah kesaksian. Maka ada ungkapan iman di dalam ibadah dan perwujudan iman di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Perwujudan itu diungkapkan juga melalui kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah diungkapkan melalui tata ibadah liturgis dan juga tindakan karya amal dan karya kasih. Dan karya amal karya kasih itu tertuju kepada sesama. Itulah sebabnya baik hukum kasih kepada Allah maupun hukum kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Gerak vertikal kasih kepada Allah dan gerak horizontal kasih kepada sesama menjadi satu rangkaian. Dan itulah nilai plus salib Kristus yang sudah menjadi model sempurna kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu hal yang barangkali perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana respons Yesus terhadap ahli Taurat yang memberikan reaksi saat dia bertanya, "Guru, perintah utama itu apa?" Dan Yesus menunjukkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kualitasnya sama dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kemampuan serta seluruh kekuatan. Kasih itu diwujudkan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Mendengar jawaban Yesus yang seperti itu, ahli Taurat hanya mengatakan, "Tepat sekali, Guru, jawabanmu itu." Lalu dia mengulangi apa yang disampaikan oleh Yesus yang juga sesuai dengan hukum Taurat. Hanya mengulangi saja. Mengulangi tentu dengan iman. Dan Yesus memberikan jawaban, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Baru mengulangi apa yang diucapkan oleh Yesus, itu sudah membuat ahli Taurat tadi tidak jauh dari kerajaan Allah. Tentu tidak cukup hanya tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk masuk dan ambil bagian di dalam kerajaan Allah itu. Bukan hanya tidak jauh dari kerajaan Allah, jarak, ya secara jarak, tetapi kita secara kualitatif, hidup kita di dalam kerajaan Allah itu terlibat dalam karya kasih kepada Allah, kepada sesama. Dan itu pasti akan jauh lebih membawa berkat di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita menghayati baik ungkapan maupun perwujudan iman kita, seraya mengenangkan kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan model dan teladan utama dalam kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kita juga dipanggil untuk menghayati kasih itu secara nyata. Maka aksi puasa kita, puasa Katolik, juga disertai dengan aksi puasa pembangunan. Karya amal, karya kasih kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita menjadi perwujudan kasih kita kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Semoga semua yang kita lakukan ini selaras dengan kehendak Tuhan, berkenan padanya, membuat hidup kita bukan hanya tidak jauh dari kerajaan Allah, tetapi kita boleh ambil bagian di dalam kerajaan Allah itu dengan rendah hati dan penuh syukur. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.